Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan hari Minggu pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini. Saya memberi judul permenungan kita kali ini dengan judul Bukan Sekedar Kata. Saudara-saudaraku, mempunyai kata-kata yang indah, nyaman didengar di telinga, tenang di hati, itu semua orang bisa melakukannya. Tetapi untuk melakukan apa yang dikatakan itu, tidak semua orang bisa. Orang berkata manis di bibir saja, tetapi sulit untuk dilakukan. Atau hanya bicara tetapi tindakannya kosong. Dalam kenyataan, ada orang yang memang pintar berargumen, memberikan harapan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya membagikan gagasan. Dan ada orang yang tidak punya kosakata yang banyak untuk memberikan gagasan, tetapi memberikan kenyataan dalam tindakan-tindakan. Mana yang sering kita hidupi, mana yang sering kita pilih atau kita jalani, manis kata atau baik tindakannya. Saudara-saudariku, dengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain dan teladani apa yang baik untuk hidup. Itulah kata-kata yang juga sering kita dengarkan dalam nasihat ataupun pengalaman hidup kita. Kata-kata yang sama juga menjadi kritikan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempunyai pengetahuan, kedudukan, status, yakni menduduki kursi Musa, sehingga patut untuk didengarkan, tetapi tidak patut untuk diteladani. Mengapa begitu? Mereka hanya memberikan pengajaran, tetapi mereka tidak melakukannya dalam hidup. Mereka memberi beban untuk dipanggul pada bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak memanggulnya. Kritik Yesus ini menyadarkan bahwa status dan kedudukan bukan untuk menjadi alat untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan sebagai sarana atau alat untuk melayani secara tulus dan jujur. Saudaraku yang terkasih, kritik Yesus ini menegaskan pesan Maleaki yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Janganlah kamu berlaku menyimpang dari yang diajarkan. Apa yang diajarkan harus tampak secara konkret dalam hidup. Kefasihan bicara tentang kebenaran harus sejalan dengan tindakan yang benar, bukan berkhianat satu sama lain. Teladan hidup yang benar sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus sebagaimana disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Mereka mengasihi umat di Tesalonika seperti seorang ibu merawat anaknya, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan tentang Injil, tetapi juga memberikan hidup mereka seutuhnya. Mereka menunjukkan teladan dengan hidup yang sederhana, tanpa meminta dari orang-orang. Mereka bekerja untuk kehidupan mereka sendiri. Pengajaran yang disampaikan semata-mata untuk kemuliaan Allah, sehingga ditegaskan bahwa bukan perkataan manusia, melainkan sabda Allah sendiri. Status dan kuasa ini pun menjadi sarana bagi mereka untuk melayani, bukan untuk memeras atau mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk pelayanan. Teladan hidup inilah membuat orang Tesalonika menjalani Injil Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Saudaraku, bicara manis itu mudah, tetapi mengkonkretkan dalam hidup itu butuh ketulusan hati. Selama ini kita sudah banyak berbuat kebaikan, tetapi seringkali kita mengukur apa yang kita beri dan apa yang kita terima. Selama ini kita sudah mengajarkan banyak hal, tetapi tidak semua orang bisa menjadi lebih baik. Mari kita belajar untuk memberikan teladan hidup yang baik sebagai pelengkap pewartaan kita, sehingga kata-kata kita berbuah dalam tindakan nyata. Teladan hidup akan membekas dan memberi pertumbuhan iman bagi sesama, meski kita tidak mengajar, meski kita tidak punya kuasa. Mari teladani Yesus untuk tetap setia mengajarkan kebenaran. Hidup benar dan tidak menyimpang,
dan tulus memberi diri seperti Paulus dan kawan-kawan dalam pewartaan mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.